Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Septiadi dengan NIM 1709075011. Di sini saya akan mencoba menjawab UTS dari kecerdasan buatan. Sebelum itu saya akan membacakan kode etiknya terlebih dahulu. Ini. Jadi, kode etik akademik. 1. Saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha saya sendiri. 2. Saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Yang ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain. Samarinda, 7 April 2020. Tanda tangan Haris Septiadi. Oke. Baik, kita lanjut untuk menjawab UTS dari kecerdasan buatan. Nomor 1. Sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu A. Bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. Yang B. Bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Yang C. Bekal pengetahuan dan software terbaru. Yang D. Database dan software terbaru. Dan yang E. Software terbaru dan kemampuan menalar. Dan jawaban saya adalah A. Kenapa saya jawab A? Karena menurut saya sebuah mesin harus membutuhkan bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. Kenapa? Karena kalau mesin tidak mempunyai bekal pengetahuan dan kumpulan database atau kumpulan database atau data gitu kan, mesin itu tidak akan bekerja. Karena memang mereka membutuhkan bekal pengetahuan dan kumpulan database. Lanjut ke nomor 2. Pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Nah, di sini ada kalimat pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah ya. Jadi sini adalah kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Jadi di antara dua ini masih dari memiliki salah satu yang salah. Jadi jawaban saya adalah C. Pemikiran dapat digunakan secara meluas dan kemampuan berpikir terbatas. Ini terbalik. Seharusnya yang luas adalah kecerdasan alami dan yang terbatas adalah kecerdasan buatan. Ini jawaban saya adalah C. Dan lanjut yang nomor 3. Terdapat 3 orang dokter dan 3 penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke-6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Nah, sebelum saya menjawab nomor 3 ini, saya sudah membuat stats-nya. Jadi stats ini adalah misalnya kayak perumpamaan dokter 1, 2, dan 3 ini kita jadikan jadi D1, K2, dan 3. Kanibal 1, 2, sampai 3 itu kita jadikan K1, K2, dan K3. Seperti itu. Nah, di stat awal saya mempunyai stat awal dan stat tujuan. Di stat awal adalah daerah asal adalah 1111 dan daerah tujuan adalah 0000. Dan di stat tujuan daerah asal yang 0 dan daerah tujuan adalah 1. Jadi maksudnya ini daerah asal itu adalah pulau pertama. Pulau pertama yang ada dokternya dan kanibalnya, dan pulau yang kedua itu tanpa ada siapapun. Jadi jadi pulau pertama dan pulau kedua ini dokter dan kanibalnya ini harus ke pulau kedua. Makanya jika di pulau pertama itu 111 dan di pulau kedua adalah 000. Dan tujuannya kebalikannya. Karena tadi soalnya menyuruh ke-6 orang ini dokter dan kanibal menyeberang, jadi otomatis di pulau kedua harus 111 dan di pulau asal pulau 1 itu harus 0000. Nah, kemudian saya sudah membuat aturan gamenya, yaitu yang pertama dokter 1 menyeberang dengan kanibal 1 dan kanibal 1 di pulau dan kanibal 2 menyeberang. Yang ketiga
kanibal 2 dan kanibal 3 menyeberang. Yang keempat, kanibal 3 di pulau dan kanibal 2 menyeberang. Yang kelima, dokter 1 dan dokter 2 menyeberang dan dokter 1 di pulau. Ini dokter 1 di pulau. Yang keenam, kanibal 2 dan dokter 2 menyeberang dan kanibal 2 di pulau. Salah nih, tipu. Pulau. Nah. Pulau. Terus dokter 2 dan dokter 3 menyeberang. Dokter 2 dan dokter 3 di pulau, kanibal 3 menyeberang. Yang ke-10 kanibal 2 dan kanibal 3 menyeberang. Yang ke-11 kanibal 2 di pulau dan kanibal 3 menyeberang. Dan yang terakhir kanibal 3 dan kanibal 1 menyeberang. Lanjut kita langsung ke algoritma BFS-nya. Nah, seperti ini. Jadi algoritma BFS ini menurut saya adalah mencari peluang dengan segala cara. Jadi maksudnya dengan segala cara ini, semua peluang yang sudah dilakukan di game tersebut pasti akan dimasukkan dalam algoritma BFS ini. Seperti itu. Jadi algoritma BFS ini adalah semua peluang yang ada, semua hasil peluang yang ada, entah itu peluangnya berhasil atau tidak, ditulis saja gitu. Dan di algoritma BFS ini memiliki 16 cara agar si dokter dan kanibal sampai di tujuan dan di pulau asal tidak ada orang sama sekali. Kita lanjut ke yang DFS-nya. Jadi DFS menurut saya, algoritma DFS menurut saya ini adalah peluang yang kemungkinan terjadi, kemungkinan berhasil. Bedanya dengan algoritma BFS, yaitu kalau algoritma BFS ini semua peluang dia masukkan, entah itu peluang yang berhasil atau tidak, itu tetap ditulis. Kalau di BFS, kalau di DFS ini tidak. Jadi di DFS ini hanya memerlukan 9 cara atau 9 peluang agar dokter dan kanibalnya di pulau tujuan dan di pulau asal tidak ada orang sama sekali. Baik, di sini langsung aja kita ke gamenya dengan menggunakan aturan yang sudah saya bikin. Nah, seperti ini. Lanjut. Aturan pertama, dokter 1 dan kanibal 1 menyeberang. Kanibal 1 di pulau dan dokter menyeberang. Lanjut, kanibal 1 dan 3 menyeberang. Kanibal 3 di pulau dan kanibal 2 menyeberang. Dokter 1 dan dokter 2 menyeberang dan dokter 1 di pulau. Nah, 1 2 menyeberang dan dokter 1 di pulau. Seperti ini. Nah, kanibal 2 dan dokter 2 menyeberang dan kanibal 2 di pulau. Lanjut, kanibal 2 dan kanibal 2 dan dokter 2 menyeberang dan kanibal 2 di pulau. Dan dokter 2 dan dokter 3 menyeberang. Menyeberang. Terus dokter 3 dan dokter 2 di pulau. Terus lanjut, kanibal 3 menyeberang. Nih, kanibal 3 menyeberang. Dia menyebut temannya. Terus kanibal 2 di pulau. Dan tadi kanibal 3 menyebut temannya lagi. Dan akhirnya selesai. Seperti itu teman-teman caranya. Baik, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.